Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi malam saya bertelepon ria ya, dengan seorang kawan yang ada non jauh di sana di Bandung. Nah, saya mencoba menelisik sejauh mana beternak ayam kampung. Lama sih jarang kami berteleponan. Sekalinya berteleponan yaitu cukup panjang ya, hampir 1,5 jam. Nah, tips belajar beternak ayam kampung ini dedikasikan untuk teman-teman yang akan eh, belajar ternak ayam kampung. Kebetulan beliaunya adalah lulusan peternakan Unpad ya, jadi sangat kompeten dengan perayaman. Tipsnya beliau ini adalah, ini saya rangkum aja ya karena ngalor ngidul. Yang saya ingat pertama adalah kandang. Kalau bagaimanapun yang namanya ayam itu memerlukan pagupon. Istilah beliau pagupon atau tempat berteduh ya, tempat pulang. Nah, ketika bukanlah lewat foto ya karena malam, kandang ini dia bilang lumayan, cuma kalau sudah besar perlu ada tempat yang mojok buat betina bertelur. Jadi kalau ini terbuka banget ya, kelihatannya yang betina susah bertelur. Jadinya nanti bertelurnya di mana aja gitu. Kita akan susah menentukan waktu dia mengerami. Nah, jadi suatu saat kalau ayam-ayam ini sudah besar, saya sediakan tempat untuk bertelur. Jadi sekarang baru 3 bulan ya, 3 bulan kurang ini ayam. Jadi kandang ini terserah bagaimana bentuknya, yang penting ada tempat kumbaran ya. Konon katanya ayam kampung ini terkenal karena, atau awal mulanya itu karena sering kita jumpai di ruangan-ruangan terbuka ya, di fasilitas-fasilitas umum gitu, di tempat-tempat ini, jalan raya ya, tempat jemur padi dan sebagainya. Jadi ayam-ayam ini nalurinya adalah berkeliaran, berkeliaran dan ceker-ceker. Ketika saya tunjukkan ke tempat ceker-ceker ini, katanya kurang empuk. Ya gitulah, kurang untuk ceker-ceker sehingga ayam kesulitan untuk mandi tanah ya, untuk mandi tanah. Ini evaluasi buat saya. Nah, yang keduanya adalah pakan ya. Ini kebetulan pakan saya barusan sudah habis ya. Nah, pakan ini yang namanya ayam kampung itu apa aja mau, bisa dikatakan begitu. Nah, termasuk sampah dapur. Nah, terus biasanya kalau di kampung-kampung komponen utamanya adalah dedak ya. Komponen utamanya adalah dedak bekatul gitu. Dalam bahasa Sundanya huut apa? Huut halus ya. Huut halus, terus banyak di selepan dia bilang. Nah, kebetulan kita juga mudah mendapatkan huut ini, mendapatkan dedak bekatul. Terus ayam itu apabila mau bertelur katanya perbanyak dengan anyir-anyiran.
keong racun gitu, terus keong sawah, terus ikan impun gitu yang diperoleh gratis lah. Terus ulat-ulatan ya, ulat Hongkong, maggot, dan sebagainya. Kemarin dibahas semalam. Dan yang terpenting adalah ayam ini mendapatkan protein yang cukup. Ditambah itu hijau-hijauan juga tidak kalah pentingnya, seperti daun pepaya, daun apa dia bilang, daun singkong ya, daun singkong, daun segala macam dedaunan lah. Termasuk ketika saya menyela daun kelor, nah dia bilang itu bagus, daun kelor. Ya, daun kelor. Atau kalau tidak salah dia bilang rumput juga dicacah, dibarengin dengan, dicampur dengan dedak dan sebagainya, itu tadi yang disebutkan di atas, yang disebutkan sebelumnya itu mau ya. Jadi pakan ini sangat penting. Biasanya kita terlena justru di air minum. Air minum itu dia menyarankan kalau bisa 6 jam sekali lah dia ganti. Biasanya kita terlena karena masih penuh, suka suka membiarkan. Terus yang lainnya, ketika ayam itu masih DOC lah, masih DOC, usahakan tempat yang hangat ya, dengan listrik. Kalau dia karena berada di gunung, dia memerlukan listrik paling tidak 65 watt. Dia bilang kalau Wonogiri yang 170 mdpl di sini ya cukup 35 watt, dia bilang 35 atau 25 watt itu cukup. Yang penting hangat. Kalau tidak ada listrik misalnya, nah itu lebih baik di kardus ya, yang tertutup, yang dilubangi ada sirkulasi udaranya. Nah, terus di dalam kardus itu disiapkan makan dan minum gitu. Nah, di sisi lain untuk DOC ini dia bilang yang terpenting adalah DOC ini tidak tidak kemasukan hawa dingin terutama di hari pertama dan hari kelima. Biasanya hari pertama dan hari kelima ini cenderung rentan terhadap suhu udara yang tidak stabil. Terus kembali ke yang tadi ya, yang tempat mengerami. Ayam ini suka kalau mengerami, dia suka yang sepi-sepi, yang mojok-mojok, yang tidak terganggu oleh kondisi yang lainnya. Sehingga diupayakan ketika atau memilih tempat mengerami itu, ayam akan lebih nyaman jika tempatnya itu mojok, tempatnya sepi, terus tempatnya itu bebas dari gangguan-gangguan ayam-ayam yang lain. Walaupun sesama ayam, nah sama aja ya dengan kita ya. Kadang-kadang tidak mau diganggu. Nah, pas waktunya tidak mau diganggu itu adalah ayam ketika mengerami. Nah, kita kembali ke DOC tadi. Apabila DOC ingin sekali-sekali dikeluarkan, itu bisa di hari kelima yang sudah memiliki daya tahan tubuh yang cukup bagus, sayap-sayapnya udah keluar gitu. Hari kelima sekitar 2 atau 3 jam setelah itu dimasukkan lagi biar mengenal lingkungan ya. Nah, setelah itu pakai lampu lagi. Kemudian kalau di minggu kedua ya, minggu kedua atau di tengah-tengah bulan, ayam itu bisa diumbar seharian ya,
kemudian dimasukin lagi, dikasih lampu malamnya sampai di akhir bulan. Dia menyarankan begitu. Kemudian pertanyaan saya mengenai masalah telur yang cepat menetas ya, hanya 11 hari, dia bilang kemungkinan salah hitung. Kemungkinan salah hitung ya, perasaan saya tidak salah hitung ya. Dia sendiri menyarankan coba periksa lagi apakah benar tanggalnya tanggal sekian. Nah, saya coba periksa lagi lah. Dan intinya beliau belum menemukan jawaban karena pada prinsipnya ayam itu 21 hari kurang lebih ya. Kalaupun berkurang sekitar 20 hari atau 23 hari. Jadi dia tidak mempunyai jawaban pasti sebegitu cepatnya ayam bisa menetas kalau untuk 11 hari. Kemudian ketika masa remaja itu pelan-pelan menyampurnya itu kalau dengan sistem umbaran yang saya punya, yang saya ini, karena suka saling bully dia bilang. Tapi itu wajar, untuk beberapa hari akan mengalami penyesuaian. Jadi toh di hari-hari berikutnya akan saling mengenal, dia bilang akan saling mengenal dan akan normal seperti biasanya. Di dalam ayam itu biasa ya, ayam itu sama dengan manusia juga, jika belum saling mengenal kita saling curiga gitu. Ayam pun demikian, biasanya dalam hal rebutan tempat makan atau rebutan makan. Nah, yang terpenting katanya ayam itu ketika kita ngasih pakan jangan terus ditinggalkan gitu, dilihat gitu, ditongkrongin dulu gitu, supaya si ayam-ayam ini akan nyaman sama kita. Jadi kita yang memberi makan itu tongkrongin dulu lah, barang 10 sampai 20 menit sewaktu dia makan. Setelah itu selesai makan 5 menit lah setelah makan, kemudian baru boleh meninggalkan, supaya ayam-ayam itu dekat dengan tuannya ya, mengenal dengan tuannya, lebih dekat dengan tuannya gitu. Pada intinya teman-teman jika pengen belajar beternak ayam kampung itu seperti yang saya sampaikan ya, dimulai dengan memeliharanya langsung, karena setiap kasus akan muncul dengan sendirinya, setiap masalah akan muncul dengan sendirinya, dan kita akan menyelesaikan masalah pada saat itu juga. Karena pada dasarnya beternak ayam kampung ini mudah ya, sangat mudah sekali. Kita langsung memilikinya itu udah sudah langsung lah belajar saat itu juga, belajar memelihara ayam. Jadi pada dasarnya itu, nah kemudian ayam-ayam ini sendiri akan menemukan situasinya sendiri gitu. Ayam itu akan menemukan masalahnya sendiri gitu. Seperti nyari makanan itu, apabila diumbar ya otomatis dia diumbar itu mencari makanan ya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan hasil menelepon dengan teman. Pada intinya saya share aja supaya teman-teman juga kebagian ilmunya ya, walaupun tidak seberapa, tapi siapa tahu ada yang bisa dipetik dari teman saya ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena biar saya semangat terus memberikan informasi seputar ayam kampung. Subscribe, like, comment, share. Nah, kalau ada yang
perlu diluruskan, silahkan komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.